saya di dunia market ini udah mendekati 7 tahun sih sebetulnya. Cuman saya struggle. Jujur ku bilang struggle saya lebih dalam di bulan Februari sama Maret. Maret sama Februari. Jadi 3 hari yang lalu saya submit payout saya dari Epic $2.000 ya kan, karena saya masih memakai legacy dashboard atau Epic yang masih 8 hari untuk withdraw, karena Epic yang sekarang sudah 5 hari ya kan. Kenapa saya di deny? Karena saya break rule yang 30% konsistensi rule. Setiap hari saya menghasilkan ya $300, and then 400, and then 700 2 kali. Jadi itu masih aman. Nah, one day, satu hari saya menghasilkan 1120 something like that. Pokoknya $1.000 karena market sangat volatile dan saya break yang 30% konsistensi rule. I know lah, kamu yang sudah trading di Epic itu, I know kamu pasti paham yang saya maksud. Anyways guys, feeling down ya, itu pasti kamu miliki sebagai trader. It doesn't matter kamu itu udah 7 tahun, 10 tahun, yang 15 tahun pun pasti mengalami hal itu. Tapi itu nggak akan sepedih atau sesakit yang dulu lagi, di saat kita di saat kita masih memulai. Biasanya kita itu sangat euforik ya, and then we lost all our profit again, dan feeling down. Dan ku bilang sama kalian, congratulations, berarti kalian sudah di welcome to the club lah, aku bilang. Welcome menjadi real trader. Jadi ada pesan yang saya bisa membangkitkan kita dari emotional trader, yaitu kita mencoba memperbanyak refleksi, journaling. Seperti saya nggak bisa hidup tanpa journaling guys. Ini semua jurnal kehidupan saya sehari-hari dan journaling tentang trading saya tentunya, karena jika bukan trading saya nggak memiliki self awareness yang tinggi atau yang sangat banyak. Dan saya juga suka membaca ini seperti pokoknya buku-buku finansial, buku trading. Ini bukan trading, tetapi bagaimana caranya kita memanfaatkan atau membuat budget kehidupan sehari-hari, bagaimana cara kita untuk membayar diri kita sendiri. Misalkan kalau kamu sudah profit let's say 2 juta, jadi dari 2 juta ini 30% kamu pay yourself, you know what I mean, kayak benar-benar you gotta pay yourself first. Jadi setelah kamu membayar dirimu, artinya membayar dirimu itu bukan kamu habiskan beli shopping ya, no, tapi mungkin kamu masukkan ke ETF atau ke long term investment, jadi sisanya bisa kamu menggunakan untuk bayar listrik lah, mobil lah, atau apalah cicilan gitu. So anyways guys, jujur ku bilang trading ini screw my life. Ya, screw my life. Artinya dimana saya bicara dimana saya tinggal, oke? Karena di Amerika ini 1 jam kamu dibayar 300.000 rupiahnya atau $20 rata-rata. Itu di lokasi saya, karena aku tinggal di California, dan California Vacaville, yaitu hanya 1 jam dari San Francisco atau Golden Gate. So kalau kamu tinggal di Texas, itu sangat jauh lebih murah hidup di sana. Tergantung lokasi. Di sini juga ada yang murah. Kalau saya ke Arnold atau saya ke Clear Lake, itu daerah-daerah yang kita masih bisa membeli rumah yang harga 300.000 US dollar, 300.000 US dollar tentunya ya. Kalau di sini itu guys, seperti rumah yang kita tempati ini 600.000, padahal cuman kecil. Jadi uang rental 1 bulan itu saya bayar 3.200 1 bulan. Nah, air listrik apa. Jadi pertanyaannya, the story yang coba saya katakan, kamu bertanya berapalah
uang yang harus saya hasilkan setiap hari supaya aku bisa hidup nyaman. Artinya kamu nggak minjam uang untuk beli makan, kamu nggak minjam uang untuk bayar rental rumah, kamu nggak minjam uang untuk beli bensin, itu udah fucked up guys. Oke, itu udah sangat sengsara. Dan trust me, aku memiliki gaya hidup yang seperti ini dari saya kecil sampai saya besar. Itu makanya aku bilang saya memiliki relationship dengan uang tidak sehat, alias punya relationship yang sangat toksik, yang tidak sehat lah. Jadi saya nggak bisa memiliki otak yang sehat untuk budgeting atau untuk mengatur keuangan. Saya bodoh di situ. Tetapi kalau di trading menghasilkan 1.000, 2.000 satu hari itu sangat pintar saya. Tetapi untuk mengalokasikan uang ini aku ada kekurangan. Tapi bukan berarti aku akan stay menjadi bodoh. Itu makanya saya selalu didik diri saya, membelikan subscription dari si bapak ini, 1 bulan saya bayar di grup, dan cara budgeting, cara hidup lebih lebih makmur lah. Jadi mengapa aku bilang tadinya trading ini screw myself, karena jika kamu pikir ya, 1 jam kamu udah pasti paham ini, para trader yang apalagi kamu perginya ke road prop firm, right? Ke prop, misalkan kamu pakai Topstake atau Tradefy atau Take Profit Trader, 1 jam itu kita bisa menghasilkan $500 toh. Nah kalau saya jual diri saya, maaf guys, jual diri artinya jual waktu saya 9 to 5 atau klasik kerja orang lah, dari jam 8 ke jam 4 atau dari jam 9 atau dari jam 7 ke jam 3 gitu ya kan. Pokoknya 9 ke 5. Kalau di Amerika itu rata-rata dari jam 9 ke jam 5 gitu loh guys. Jadi kamu pikir-pikir, oke, $20 1 jam, 2. Jadi 2 dari 9 ya, tunggu dulu, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 8 jam, 8 dikali 2 berapa? $160. Nah pertanyaan saya, jika kamu bisa lock in, benar-benar fokus 1 jam menghasilkan $500, dan sangat fokus lock in di chart, apa tidak screw your life kalau kamu harus pergi ke kantor atau kemana lah pekerjaanmu atau kerja apapun itu, dari jam 9 sampai jam 5 kamu menghasilkan let's say $200. Tentu kamu akan memilih yang $500 toh, dan itu 1 jam. Sisanya kamu bisa inang-inang seperti saya bisa bertani seperti di belakang rumah saya ini. Saya juga bisa melakukan aktivitas yang sehat untuk otak saya, seperti maybe play golf, mungkin jalan kaki, hiking, mungkin bawa anak ke taman, which I do every single day, Nah, di saat kamu di losing streak, tentu itu depresi ya. Jangan khawatir guys, tak ada manusia tanpa terkecuali kita pasti memiliki masa-masa down. Either itu kita kehilangan orang tua, itu juga depresi karena kita sad, karena kita sedih gitu. Either kamu putus cinta, either kamu bercerai, atau mungkin teman dekatmu akan pindah ke negara lain. Itu juga membuat kita sedih, Briefing itu kayak itu manusiawi. Jadi jangan terlalu perfeksionis, sama di trading juga. Jadi kalau kamu mengalami hal-hal seperti itu, yang paling perlu kita lakukan adalah feel your emotion. Seperti saya kalau lagi sedih atau merasa marah, ya saya marah aja. Dengan kemarahan itu saya luapkan, misalkan pas aku nyetir mobil atau pas aku jalan kaki. Kalau lagi sedih, ya aku sedih menangis di belakang rumah begini. It's okay guys. Jadi di saat kamu mampu mengolah emosimu sendiri atau mengolah
nervous system kamu itu akan jauh menjadi trader yang lebih matang atau dewasa. Dan di saat kita melakukan hal-hal seperti itu, kita benar-benar menerima kalau kita itu manusia, karena banyak sekali orang membuli kalau kamu lagi sedih atau marah, kamu dikasih nama panggilan si A, si B, si C, atau mungkin kamu dikira gila lah atau apa. Don't listen. Biasanya orang-orang yang menjudge seperti itu banyak yang mereka projectkan ke dirimu. Jadi mereka nggak mau kamu itu benar-benar be yourself. Itu terjadi ke saya. Kalau saya ingat itu, saya ketawa sekarang. Di saat saya mendengarkan orang-orang tertentu membuli saya, di saat saya mulai belajar trading ini, parah-parahnya 3-4 tahun yang lalu, saya dibully, saya dibilangin yang tidak, dibilangin aku gambler lah, dibilangin aku tidak bersyukur lah karena trader, dibilang lagi gue bipolar, padahal saya nggak bipolar, guys. Yang mengatakan ini saya tidak perlu membahas, karena yang membuli saya ini benar-benar menginginkan kehidupan yang saya punya, dan dia mengcopy segala-galanya, dan dia merusak mental saya. Dikira dia akan berpengaruh, tapi saya keep going. And then what happen when you see these people? Di saat kamu melihat hidupnya sekarang, kasihan, karena dia mendigging hole yang lebih dalam untuk dirinya sendiri. Ujung-ujungnya dia berlari dari kenyataan siapa dia, karena dia selalu denial. So anyways, kamu tidak akan mau mengambil critical atau criticism dari orang yang tidak kamu inginkan kehidupanmu seperti mereka. Jadi kalau saya itu dibully begini begitu karena saya belajar, karena di pikiran mereka, apa sih yang kurang, dia udah punya uang. Karena itu dari cara berpikir mereka. Jadi kalau kita udah pernah mengalami profit 10 juta, pasti di pikiran kita bukan karena nggak bersyukur, itu namanya kita elevate. Nah sekarang saya punya target 10 juta nih per hari ini. Besok pasti kita kan ada, mungkin enggak besok, mungkin 2-3 bulan berikutnya kita punya elevate atau kita memperkembangkan, yang artinya we need more bigger challenge. Itu makanya dari 25.000 di Take Profit Trader, kita beli lagi yang 50.000, kita beli lagi yang 100.000, 150.000. Itu challenge-nya jauh lebih dahsyat yang daripada 25, karena targetnya pun kecil. Kalau kita yang beli yang lebih besar, targetnya pun lebih besar, jadi lebih risk dong. Jadi itulah yang terjadi. Makanya aku bilang, kalau kamu seorang trader, orang yang tidak mendukung kamu atau selalu ingin membuat kamu down, you have to let them go. Doesn't matter itu keluargamu, saudaramu, atau bahkan istri suamimu. Saya nggak mengajak kalian bercerai loh guys, contohnya. Atau kamu harus bisa tegas, kamu nggak boleh begitu, jangan kamu ganggu gaya-gaya kerja saya atau trading saya, jangan kamu tanyain, berisik deh, karena itu kamu tidak sadar itu menjadi beban di pundakmu, dan itu pengaruhnya ke trading pasti ada. Itu makanya aku bilang di Indonesia, aku bilang ya, karena aku dari pengalaman saya pribadi, self awareness itu sangat miskin. Apalagi dari mana aku berasal, kampung saya yang super duper kampung pedesaan, which aku sangat bersyukur. Aku sangat-sangat bersyukur dari kampung itu. Orang taunya gosip, membuli, iri hati, atau bikin asumsi yang jelek tentang orang lain. Jadi jika mereka melihat saya melakukan hal seperti ini, aku dikatain berjudilah, tidak bersyukurlah. Apalagi saya menikah dengan bule, ya kan, aku dibilang ani-ani lah. Banyak sekali bulian. Dan itu semua sudah saya lalui guys. Ini 17 tahun yang lalu, Dan sampai sekarang yang membuli saya itu anak-anaknya disuruh pada menikah sama bule. Why? Jadi yang coba saya katakan guys, trading ini mengolah otak saya atau mengubah cara berpikir saya, dan
trading ini membuat saya fokus apa yang jauh lebih berfungsi daripada menggosip atau bikin asumsi atau merusak keluarga orang lain, itu makanya aku bilang perhatikan teman-temanmu 1, 2, 3, 4, 5 orang. Kalau kamu bergabung dengan ani-ani, kamu pasti ani-ani juga. Kalau kamu bergabung dengan pelakor, kamu juga pasti pelakor. Nah, kalau kamu berteman dengan trader, pasti kamu ke jalur itu lebih dekat, ujung-ujungnya kamu jadi trader. Jadi kamu harus pintar memilih teman. Dan kalau temanmu ini, kamu seorang trader nih, kalau kamu seorang trader tapi temanmu suka clubbing atau ingin cari suami kaya yang instan, 1000% kamu pasti dibilangin, ngapain sih capek, itu pengaruh sama kamu. Dan kedua, nanti kamu diajak, yuk clubbing yuk, padahal besoknya kamu mau trading gitu loh. Kalau kamu nggak mau, kamu nanti dimusuhin lah, apalah, pokoknya negatif ya. Jadi kalau aku bilang lifestyle menjadi seorang trader itu adalah harusnya lifestyle yang tersimpel. Habiskan dirimu sendiri, lebih baik kamu hidup sendiri atau lebih baik kamu sendiri daripada bergabung dengan orang-orang yang tidak align dengan tujuan hidupmu, tidak sefrekuensi, Dan jika kamu berteman dengan trader yang successful ataupun kamu masih intermediate atau pemula atau masih struggle, at the end of the day ada sesuatu hal yang kamu pelajari dari si trader yang successful ini. Kamu juga, yang si successful juga biasanya belajar dari yang pemula, Jadi trading ini kayak open minded guys. Dan kamu suka berbicara tentang chart, bagaimana dengan psikologi tradingnya. I think is the best way. Jadi hati-hati memberikan energimu ke orang. Jadi aku mau kasih cerita di sini sebentar tentang influence saya terhadap orang sekitar saya. Satu, beberapa orang di lingkungan saya, termasuk di daerah saya ini, 3 orang sudah bapak-bapak, karena istrinya orang Jepang. Teman saya satu sekolah anak saya, suaminya belajar dari saya. Dan juga ada teman saya, teman dekat saya, belajar dari saya. Saya nggak pernah mengatakan ke mereka aku udah terjago lah atau terpintar, but how cara saya menyampaikan dengan chart buat mereka itu sangat luar biasa. Karena belajar dari online itu, makanya aku nggak suka buka grup Telegram atau Discord. Tidak sama. Walaupun kamu seperti saya dengan teman saya, kita suka Zoom meeting, Zoom meeting, Google Meet, itu nggak sama dengan orang di samping saya begini, ada monitor, bisa langsung dia tulis dan langsung physically. Itu makanya the power of journaling guys, seperti belajar, jadi langsung nangkap dia kalau kita belajar langsung ke orangnya ya. Jadi guys, yang coba saya sampaikan di sini, kalau kamu selalu loss, tidak apa-apa kamu pause seperti saya atau beristirahat, and then you come back stronger later, and then dekatkan dirimu dengan orang-orang tertentu, dan sharing juga emosimu. Mungkin kalau kamu beragama Kristen, ke gereja, berdoa, lakukan hal-hal baik di sekitarmu, itu impactnya sangat besar loh guys. Jangan hanya melakukan hal benar karena dilihat orang. Begitu juga dengan saudara kita muslim, kalau kamu lagi down, I think it's very good to go to talk to Pak Haji atau ke orang tua bahkan, atau ke teman gitu. Karena tidak bisa dipungkiri kita masih manusia, kita bukan robot loh guys. Kita itu didesain untuk kita itu didesain menjadi trader yang buruk, you know what I mean? Bukan trader yang bagus. Jadi kalau kamu mengalami kegagalan, jadi payout,
which happened to me, it's okay. Jadi kamu dari kegagalan itu udah banyak pelajaran yang bisa kamu implementkan di next chapter, you know. Jadi don't give up. Sesulit apapun, kalau memang ini karir yang ingin kamu perjuangkan seperti saya, I will never give up. So if I can do this, jika saya mampu melakukan ini, kamu juga mampu. Namun saya akan katakan sekali lagi, trading itu sulit hanya karena kita nggak mampu melihat keburukan kita. Karena trading ini seperti mirror atau seperti kaca, karena you versus you. Jadi eliminate sebanyak mungkin orang-orang yang sangat tidak berdampak baik untuk tradingmu. Eliminasikan juga mindset yang iri hati, apalagi ada sifat membanding-bandingkan atau comparing yourself ke trader yang sudah 5 tahun atau 10 tahun. I mean like, kamu tidak tahu 10 tahun yang lalu dia di posisimu sekarang. Jadi yang harus kamu bikin note di meja monitormu atau di laptopmu, make note kecil, note yang kecil, kehidupan saya di 5 tahun dari hari ini akan jauh lebih bagus. Jadi setiap hari belajar pelan-pelan, enjoy the process and trust the process and taking care of your self dengan memperbanyak melakukan hal-hal yang berdampak positif untuk tradingmu. Olahraga satu, nggak mesti nge-gym, angkat beban, not like that. Even hanya jalan kaki aja, seperti yang Anda tahu, aku setiap hari jalan 1 jam, 2 jam kadang. Pokoknya paling sedikit 5 km saya akan jalan di tempat hiking trail yang saya selalu sharing di Instagram. Karena itu bagus fokus saya untuk tradingku di besoknya. And then sebelum saya jalan, saya sudah selesai trading, biasanya akan kubawa semua akan kubawa review sendiri. Di pas saya berjalan kaki itu, saya reflect trading saya barusan, mengapa saya enter di situ, apa alasan saya. Jadi setiap hari itu, makanya aku bilang sama kalian, melakukan hal yang sama setiap hari itu sangat boring. Tetapi untuk menjadi trader yang successful itu, ya kamu harus kuat dengan yang namanya membosankan, karena kamu melakukan hal yang sama again and again and again, over and over and over again. And then guys what, banyak orang nggak mampu melakukan hal seperti itu, right? Bahkan mereka melakukan hal-hal yang hanya kepuasan sebentar satu hari ini, yaitu termasuk juga overtrading. Nah, untuk membunuh overtrading itu sangat menyakitkan juga, but you have to get out from the comfort zone and practice 21 hari. Oke, hari ini rule saya 2 trading loss saya akan walkout, 1 trading win, trading satu kali tetapi winnya langsung mungkin $500 atau $1000, tutup laptop, pergi jalan kaki. Itu sangat efeknya sangat bagus guys. Yang kita manusia ini masih ada namanya serakah, greedy, makanya overtrading. Itu dia yang ku bilang tadi, itu refleksi dari childhood trauma saya. Jadi masih banyak lagi guys yang terbungkus. Sebetulnya kalau saya kasih semua saat ini, tidak ada habis-habisnya nanti video ini. Dan saya akan berikan lagi psikologi trading untuk kalian di maybe next video, and see you on the next video. And salam sehat, salam profit, dan never give up. Walaupun mungkin kamu mengalami down seperti saya, tidak pernah di otak saya atau di benak saya pernah sekalipun akan give up, never. So see you in the next video guys, bye bye.